Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Trianta Anugrah dari kelas 1 MIA. Di sini saya akan melakukan eksperimen tentang HTTP. Di sini eksperimennya yang pertama yaitu bagaimana jika PC 0 melakukan ping menuju server 0. Apakah bisa? Apakah statusnya reply, request timeout, atau destination host unreachable? Kita buat gambarnya dulu seperti ini di Cisco Packet Tracer. Kita buat satu PC dan satu server. Kita sambungkan menggunakan kabel crossover. Kita klik PC, ke desktop, kita klik IP configuration-nya, dan kita buat IP address-nya menjadi, sini saya menggunakan 192.168.123.1. Berarti untuk di servernya kita menggunakan 192.168.123.2. Kita coba tes ping dari PC menuju ke server tadi. Klik PC, masuk ke command prompt, kita ketikkan ping 192.168.123.2 atau IP address milik si server tadi. Dan eksperimen saya ternyata berhasil, tulisannya reply from. Jadi pertanyaannya tadi, apakah bisa? Bisa, sudah saya coba. Asalkan langkah-langkah yang kita lakukan itu benar. Dan apakah statusnya? Berdasarkan percobaan saya tadi, status yang keluar adalah reply from. Jadi bukan request timeout dan bukan juga destination host unreachable, tetapi reply from. Oke, kita lanjut ke eksperimen kedua, yaitu coba buat jaringan sederhana seperti pada gambar di bawah, tetapi ditambahkan dengan node server. Kemudian lakukan browsing HTTP dari kedua workstation terhadap server. Kita masuk ke Cisco lagi. Kita buat dua PC, satu switch, dan satu server. Kita hubungkan dengan kabel strike dari PC ke switch terlebih dahulu. Kemudian dari server ke switch. Itu kita konfigurasi IP address-nya dari PC terlebih dahulu. 192.168. Di sini saya masih menggunakan IP address yang sama ya, seperti eksperimen yang pertama tadi. Untuk PC 2-nya kita ganti menjadi 2 di oktet terakhir. Dan untuk di servernya kita ganti menjadi 3. Kemudian di server tadi kita langsung masuk ke bagian service HTTP. Di sini kita on-kan HTTP-nya. Lalu kita masuk ke index HTML yang nomor 5 ini. Kita klik edit. Di sini saya misalkan akan membuat menjadi
praktikum jaringan komputer. Dan warnanya di sini saya kasih warna biru, dan untuk font size-nya saya ubah menjadi 12. Kemudian kita klik save dan yes. Setelah itu, ketika sudah berhasil, kita masuk ke PC1. Kita pergi ke web browser. Kita coba browsing HTTP-nya di PC yang pertama tadi. Di sini kita klik IP address milik si server tadi, yaitu 192.168.123.3. Klik enter. Di sini bisa kita lihat sudah berhasil untuk browsing dari PC1 HTTP ke server. Kemudian kita browsing HTTP-nya di PC kedua. Sama langkahnya seperti PC yang pertama tadi. Masuk ke desktop, pergi ke web browser, dan masukkan IP address dari server tersebut. Oke, sudah berhasil juga untuk PC yang kedua tadi. Jadi eksperimen kedua tadi, browsing HTTP dari kedua workstation terhadap server, sudah saya lakukan dan berhasil. Kemudian kita lanjut ke eksperimen yang ketiga. Kemudian kita langsung ke eksperimen ketiga, yaitu coba buat hal yang sama tetapi untuk tipe jaringan seperti gambar di bawah ini, menggunakan access point ya. Di sini kita buat dulu yang tadi menjadi eksperimen 2. Oke, kita langsung saja ke eksperimen yang ketiga. Kita buat 2 PC, 1 access point, 1 switch, dan 1 server. Sebenarnya percobaan ini hampir sama seperti yang video saya sebelumnya, tetapi di video sebelumnya saya melakukan eksperimen DHCP, sedangkan eksperimen kali ini kita melakukan browsing pada HTTP. Oke, jadi karena kita menggunakan access point, berarti kita harus mengubah terlebih dahulu device interface fast Ethernet dari PC ini menjadi interface wireless. Caranya sama seperti video saya sebelumnya, yaitu kita masuk ke PC satunya dulu, kita off-kan dulu, lalu kita drag interface fast Ethernet-nya ke modules, kita ganti menjadi interface wireless. Setelah itu PC-nya kita nyalakan kembali. Begitupun dengan PC yang satunya, kita off-kan, drag interface fast Ethernet-nya ke modules, ganti menjadi interface wireless. Kita on-kan kembali. Setelah keluar seperti ini, berarti PC kita sudah terhubung ke access point dan berubah jaringannya menjadi jaringan wireless. Kemudian kita sambungkan access point ke switch dan server ke switch. Kita tunggu sampai yang berwarna orange ini berubah menjadi hijau. Jika sudah hijau semua, kita konfigurasi IP address-nya dari PC3 terlebih dahulu. Di PC4 kita buat IP address-nya menjadi 2, karena di yang pertama tadi kita menggunakan 192.168.123.1. Jadi di sini kita menggunakan 2. Dan untuk server berarti kita menggunakan 3.
Lalu sama seperti eksperimen sebelumnya, kita masuk ke bagian service HTTP, lalu kita on kan. Di sini saya sudah mengklik on, masuk ke index.html, klik edit, sama seperti yang tadi. Kali ini saya akan ubah menjadi praktikum HTTP. Dan tulisannya saya ubah menjadi berwarna merah. Untuk font size-nya kita ubah menjadi misalkan 10. Kita save, yes. Setelah berhasil, kita langsung browsing HTTP-nya dari workstation yang pertama dulu. Masuk ke web browser. Kita klik dan tuliskan IP address dari server tadi. Berhasil. Dan kita coba di workstation satunya. Masuk ke web browser. Lalu masukkan IP address dari server. Kita klik enter. Dan berhasil juga. Sudah berhasil. Jadi kesimpulan dari praktikum eksperimen saya hari ini yaitu HTTP itu atau yang memiliki kepanjangan Hypertext Transfer Protocol itu dapat dipahami sebagai sebuah protokol yang digunakan untuk melakukan komunikasi pada suatu sistem yang berbeda. HTTP itu juga cukup sering diaplikasikan untuk melakukan transfer data dari web server menuju browser. Transfer data inilah yang akan dimunculkan pada halaman website. Dan juga ketika kita menggunakan sebuah web browser, tentunya kita akan melihat alamat link yang memiliki awalan berupa kata HTTP atau HTTPS juga pada kolom bar address-nya. Awalan tersebut sebenarnya memiliki fungsi untuk menyalurkan data lama web yang sedang kita kunjungi. Hal inilah yang membuat HTTP atau HTTPS memegang peranan penting dalam menjaga keberlangsungan pada saat kita berselancar di dunia maya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada eksperimen kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.